Jadi separah itu. Benar. 10 Gue bawa suster, dia gue yang driver sendiri. nyetir sendiri? Nyetir sendiri belum ada. So coba bro, tapi nggak bisa. So coba. Karena waktu itu titik terendah dari keluarga saya. Kita harus keluar dari zona nyaman untuk, wah itu pertolongan Tuhan luar biasa waktu itu. Bayangkan bro, masih ibadah pembukaan di atas, jam 9 pagi waktunya, dibawa dengan, Ingat itu ya, Dr. Ekles tetap membukanya dengan ibadah. Halo, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Marcel Seram dalam acara PBB Podcast Bengkel Bahagia versi jalan-jalan. Kenapa? Karena kita tadi sudah jalan-jalan dan mungkin teman-teman sudah lihat bahwa kita sudah ada room tour di video sebelumnya dan masih dengan tamu kita yang spesial, tamu yang luar biasa yang juga ternyata katanya dulu waktu pas nyampe Jakarta casting juga. Siapa dia? Dr. Ekles. Apa kabar, brother? siap bro pastor. Iya, dan sekedar informasi, Dr. Ekles juga orang Manado, jadi mungkin kita akan ada campuran bahasa Manado. Bahasa Manado, sekaligus Iya. bak kursus bahasa Manado. Kan? Pak kursus bahasa Manado. Tenang, bahasa Manado itu nggak sulit kok. Karena sebenarnya basically mirip sama bahasa Indonesia, cuman memang ada beberapa penyesuaian. Bisa peleset apa? Ya, kita kan anak Tuhan, jangan bilang plesetan. Play malaikat. Play malaikat. Oh iya, puji Tuhan. Oke, nggak gitu-gitu banget ya. Oke, brother Dr. Ekles. Ya, mungkin banyak orang yang nggak pernah tahu kalau sebenarnya nama asli Dr. Ekles itu Bener. adalah Panjang. Benar. Mau tanya nama asli kan? Nama asli. Nama asli saya Dr. Eklendro Yowuns Yohanes Senduk. Wow. Nah, biasa kalau orang Manado kan DP nama panjang-panjang luar binasa. Panjang, Iya, biasa 3 sampai 4. Iya, nah sama. Eklendro Yowuns Yohanes Senduk itu waktu ujian, dulu kan masih sama lingkar-lingkar ya. Orang udah nomor 5, gue masih bulat-bulat nama-nama tuh. Sama. Saeran Marcel Fernandes Mutar. Panjang. Nah, nama orang Manado. Nama sepanjang itu. Gimana, panggilannya apa dulu awalnya, masa kecilnya, nama kecilnya apa, kemudian kenapa jadi Ekles? Benar. Jadi Eklendro, panggilannya Endro. Jadi nama gue itu, Bro Pastor, itu nama silsilah. Oke. Karena saya mungkin cucu pertama cowok kali ya. Jadi dari Eki, Lenda, jadilah Ekle. Oma saya Dora, opa saya Oscar. Jadilah Eklendro. Oh, wow. The one and only di dunia kalinya. Saya udah searching nama Eklendro ada nggak ada deh, the one and only. Karena Nama silsilah. Oke, kayak saya nih sebenarnya Marcel tuh bulan Maret hari Selasa. Benar. Benar nggak? Aduh, luar biasa. Jadi itu karena nama dari silsilah. Wow, keren banget. Nah, Jadilah Eklendro Yowuns, nama orang tua mungkin Yowuns Yohanes Senduk. Marga, kalau orang Manado kan nama marga. iya. Nah, Jadilah kemudian- Ekles. Oh, kenapa jadi Ekles? Ah. Oh, itu justru karena Nama singkatan. Oh, Kan Ekle. Oke. Jadi waktu waktu saya asli Manado tapi bukan di Manadonya. Di Tondano. Tondano itu kurang lebih setengah jam 45 menit lah. 1 jam lah ya. Di oke. gunung lah. Daerah pegunungan, daerah yang indah, daerah yang nyaman. Benar. Jadi dingin. Jadi memang Tondano, asli Tondano, Iya. besar sampai SMA di sana. Tuh kalau orang check in di rumah kita waktu di Tondano mungkin dibuat oleh adik saya kali, House of Ekle. Oh, wow. Gitu. Dari situ udah dapat pencerahan tuh, dapat iman. Someday kalau saya ada brand, saya mau kasih brand Ekle. Dari situ. Oh, jadi sebelum ada Brand Ekles. itu House of Ekles. Udah di rumah itu selalu ada check-in House of Ekle. Wah, kayak visioner ya. Visioner. Mungkin Tuhan udah kasih ilham lewat check-in Google ya. Wow, Gitu. keren banget. Dan akhirnya jadilah Ekles. Jadi dah Ekles Klinik. Nah, tadi katanya kan pernah casting. Kapan dong? Oh belum, nyanda juga nanti sekarang terbatas. Jadi saya murni perantauan sama kali ya. Perantauan, oke. Perantauan kan orang itu kita ya. Jadi saya merantau dirikan Ekles itu tahun 2017. 17, oke. Berawal Di kota Tomohon. Tomohon itu kalau udah tahu itu 1 jam juga dari ini. Kenapa di Tomohon? Karena saya daerah sana. Saya dari orang yang sangat sederhana. Papa saya PNS, mama saya ibu rumah tangga. Itu waktu di Jakarta orang pikir ini sultan dari Manado, padahal enggak. Saya murni orang yang sederhana lah ya. Oke. Gitu. Waktu itu juga mengalami titik terendah dalam keluarga saya, titik nol. Jadi saya mengambil alih juga. Soalnya orang tua saya pegawai tapi ambil pensiun dini, mencoba berusaha.
Nah, yang bekerja dalam rumah itu artinya waktu itu hanya ayah sumber penghasilan, hanya ayah. ibu rumah tangga, anak berapa? Anak 2, saya sama adik. Nah, dan artinya pada saat itu ya hidup cukup, tapi nggak berlebih. Dan akhirnya ambil pensiun dini. Pensiun dini berusaha waktu itu. Tapi waktu itu saya udah jadi dokter. Jadi mohon maaf, kan sekolah dokter nggak murah. Benar. Jadi itu saya juga cita-cita saya memang sebenarnya ada 3, tapi nanti saya jelasin tentang kenapa ada 3. Tapi salah satunya dokter. Dan orang tua saya, apalagi almarhum, papa saya udah almarhum, pingin anak-anaknya jadi dokter. Jadi dia berusaha waktu saya kedokteran, jual ini. Wah, itu luar biasa sih perjuangan orang tua. Papa sangat mendukung. Akhirnya saya jadi dokter, tapi waktu itu teman-teman saya di kedokteran tahu, waktu saya jadi dokter, saya sudah ada plan jangka pendek, jangka panjang. Jadi after pun dokter, saya bilang saya sudah harus tidak ketergantungan dengan orang tua. Waktu dokter pun saya udah mulai mencari untuk penghidupan diri sendiri. Oke. Nah, singkat cerita, kita mengalami dalam satu keadaan terpuruk, orang tua usaha tapi mungkin gagal, pelit. Jadi akhirnya saya mencoba mengambil alih juga peran di situ untuk menunjang keluarga di titik nol kami. Akhirnya mencoba membangun usaha klinik. Itu juga ada latar belakangnya. Karena saya seorang dokter waktu itu praktek, ya semua pingin kesejahteraan lebih. Saya jadi asisten. Saya pernah jadi asisten dokter paling ramai di Manado. Dokter apa tuh? Dokter umum, tapi dia paling ramai di Manado. Jadi udah bangun jam 5 pagi sampai jam 9 pagi praktek, jam 9 pagi sampai jam 6 sore di rumah sakit, jam 7 malam sampai jam 12 malam praktek. Ramai banget. Gitu. Tapi waktu itu saya pikir tidak menyalahi itu. Itu kan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan banyak orang pingin jadi kayak gitu. Tapi waktu itu saya pikir, kalau saya di rumah sakit, kenapa bukan saya yang jadi di atasnya, bukan saya yang harus praktek gitu. Nah, itulah mulai mindset mungkin pebisnis mulai dari situ. Jadi waktu itu, saya harus buka klinik waktu itu. Jadi dan waktu itu kenapa klinik kecantikan? Karena pendeta Bro Pastor, saya mengalami berdasarkan pengalaman diri sendiri. Apa tuh? Saya mempunyai problem yang paling hits kulit, yaitu jerawat. Kalau orang Manado tuh marga kan, gue kan marga Senduk tuh. Itu brand identity-nya jerawat. Jadi semua marga Senduk jerawatan. Apa? Karena genetik. Karena salah satu penyebab jerawat genetik. Jadi waktu itu saya bilang, saya akan jadi dokter kulit. Tapi kalau saya sudah fokus jadi dokter kulit, saya pingin jadi yang paling baik menurut versi saya di dokter kulit. Wow. Visi gue waktu itu. Jadi memang sudah mentalitas harus best of the best. Best of the best. Mungkin ya teman-teman tahu sih saya udah memang ambisi setinggi langit tapi memang itu visioner ya. Iya. Jadi menurut versi saya, jadi waktu menurut versi saya harus sekolah bagus, kedua berarti saya harus punya klinik usaha. Gitu. Saya kumpul uang waktu itu, saya sekolah lah yang gelar saya kan ada namanya Triple AM. Itu American Academy of Aesthetic Medicine. Nah itu apa tuh? Standarisasi, karena di Indonesia nggak ada sekolah estetik waktu itu. Jadi saya ambil di luar. Ngambil di luar. Berapa lama tuh? Sebenarnya nggak lama karena saya udah sambil praktek 5 tahun. Praktek sambil itu 5 tahun. Jadi saya dulu jaga-jaga juga di rumah sakit. Saya jaga-jaga di rumah sakit, terus sambil saya riset kok. Kalau saya mau sejahtera nggak mungkin saya cuma begini. Lumayan, tapi nggak mungkin cuma begini. Jadi artinya si jiwa entrepreneurnya berontak. Entrepreneur berontak, ingin versi yang paling baik. Kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman untuk sesuatu yang lebih besar menanti mungkin. Karena kan pada masa itu kan ya sampai sekarang juga banyak ya. Artinya begini, orang yang sudah jadi dokter, apalagi kan sudah lulusan dokter, tinggal di Manado, itu tuh impian banyak orang. Tapi jadi dokter, PNS, that's it gitu. Tapi tidak ada yang salah, bagus malah. Tapi waktu itu saya pingin harus lebih dong gue. Gue harus, karena aku mau pingin jadi orang besar. Gitu. Ada mimpi yang lebih besar. Keluar dari zona nyaman, ambil sekolah estetik, itu mimpi aku, harus jadi paling baik di sekolah estetik, berarti harus sekolah bagus, saya sudah penuhi. Kedua, saya harus ada punya usaha sendiri, klinik. Bukalah pertama kali Ekles di Tomohon, dan pada saat itu, tapi memang waktu itu juga kesaksian Tuhan luar biasa, karena waktu itu titik terendah dari keluarga saya, karena keluarga lagi nggak ada uang, dan saya juga lagi pas-pasan, tapi pada saat itu saya mau buka klinik. Jadi waktu itu mau buka klinik justru pada saat lagi nol. Nggak ada doi. Dan mana ada doi. Nah, itu kondeon. Kabar kamu ya. Profesor, tahu nggak modal pertama buka Ekles klinik berapa? Tebak-tebakan nih.
Saya dikerjain, harus berpikir. Berapa ya? Gini, kalau logika berpikir umum ya, kalau misalnya, namanya klinik di Tomohon misalnya, di Ruko misalnya, minimal ya, buat saya yang awam soal peralatan klinik ya, minimal 300, 400, 500 juta. Iya. Tahu nggak berapa? 4,8 juta kalau nggak salah. 4,8 juta klinik. Di tabungan saya waktu itu. Oke. Dan itu aku bilang kenapa ini kesaksian, karena Tuhan baik. Jadi pada saat itu aku bilang, oke, aku punya visi, pingin membuka usaha klinik, sudah namanya Ekles waktu itu. Oke. Di Tomohon, kenapa? Karena waktu itu aku pikir kota Tomohon yang kota transit dan bisa untuk klinik kecil, dan waktu itu jarang banget klinik di situ. Dan tenggat banget, saya dikasih titipan, jadi ada pasien saya sekaligus satu komunitas, ada ruko di situ, terus bisa sewa per bulan, dan itu ada ruko, ukurannya kayak gini kali. Jadi saya cuma bisa satu ruko di satu lantai. Nggak bisa sewa, kan ruko 2 lantai ya? 2 lantai, oke. Cuma bisa di satu lantai yang kecil lagi. Jadi benar-benar pas-pasan banget. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Dari situ cuma sekat-sekat seadanya. Tahu nggak yang renovasi klinik siapa? Almarhum Papa. Sama kita PO. PP Paman. Jadi yang DIY. Apa tuh? Do it by yourself. Ya, do it by yourself. Jadi ngerjain sendiri, nggak pakai tukang, nggak pakai apa, benar-benar kerjain sendiri ya? Benar, kerjain sendiri karena waktu itu mumpung mau boro-boro bayar desain interior arsitek aja nggak bisa bayar. Karena kan modal cuma begitu. Jadi cuma modal sekat ala keadaannya, itu waktu pasien Japigi di klinik, orang bilang, ini kayak puskesmas lebih bagus dari ini. Oh iya. Iya, tapi waktu itu pegawai cuma aku rekrut 1 suster. Oke. Waktu itu aku sudah bentuk SOP-nya, jadi do and don'ts-nya. Karena aku bilang, aku yakin ini Ekles Klinik akan besar di kemudian hari. Jadi udah bentuk SOP-nya. Tahun berapa nih? Tahun 2017. Wow, 2017. 2017. Aku udah baru dari trip ya cuma sekat-sekat begitu. Sekat-sekat biasa. Satu lantai. Dan sayangnya nggak ada DP foto. Nah, ada DP foto nanti renovasi tahap kedua. Waktu itu kan belum samaan Mbak Narsis Sadiki ya, belum tak pikir. Dan sama sekali nggak tak pikir. Masih berjuang ini. Masih berjuang ini. Boro-boro mau tak pikir. Pope lah. Pope Manucu. Oh, Tuhan memang Yesus baik. Terus waktu itu cuma pegawai 1, aku sama suster, nggak bisa beli alat at all. Jadi waktu itu cuma krim yang tempel-tempel sendiri sama facial. Tapi karena orang nggak apa-apa ya, karena udah bentuk do and don'ts-nya, saya bilang pokoknya kita, karena ini perusahaan services, secara tidak sadar dokter itu service ya. Yeah. Jadi jasa, jadi kita harus service is number one gitu. Jadi kita bentuk do and don'ts-nya, jadi pasien gimana caranya harus puas. Wow. Tapi tenggat, Tuhan tolong, ini memang juga mujizat sih. Dalam waktu 2 minggu, udah terkumpul uang, udah praktek, ada pasien tuh. 20-an juta kalau nggak salah. 2 minggu. 2 minggu. Terus aku renov sedikit lebih bagus lah karena banyak protes. Iya. Tapi dari situ setelah 2 minggu sekitar 3-6 bulan ya, itu rame banget, Bro. Bahkan yang datang 70% itu bukan dari Kota Tomohon, Nado dan Gorontalo. Nah, ini menarik banget nih. Iya, surprising banget. Dan Bro tahu nggak, yang datang 6 bulan itu di Gorontalo itu bukan juga orang main-main, misalnya ibu gubernur, ibu bupati, cuma dari kekuatan mulut ke mulut. Nah, banyak bisnis itu tuh biasa tuh di 3, bahkan 6 bulan, bahkan setahun, bahkan sampai 2 tahun pertama. Itu struggle. Itu berdarah-darah. Iya. Itu penuh perjuangan. Iya. Tapi ini apa rahasia seorang dokter Ekles? Baru 2 minggu. Ya, itu saya juga di luar pikiran manusia itu pertama karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan, ya. Karena berkat Tuhan. Karena sometimes Tuhan melihat ketulusan mungkin hati anaknya dan Tuhan kasih berkat itu. Dan sampai sekarang pun aku nggak habis pikir sih waktu itu. Iya. Singkat cerita 6 bulan, karena banyak pasien dari Gorontalo, termasuk ibu-ibu pejabat ini, mereka bilang, dokter, bukalah di Gorontalo. Jadi cabang kedua bukan Manado, Gorontalo. Padahal baru 6 bulan nih. Baru 6 bulan. Bukalah di Gorontalo. Nanti dorang cari Akang Ling. Kan kita nggak ada tim, boro-boro. Karena kan udah tim yang ini. Iya. Jadi akhirnya aku ke Gorontalo karena mereka udah kasih rumah-rumah, ada saudara di sana, orang mbak survei. No? Akhirnya bukalah cabang kedua di Gorontalo 6 bulan kemudian. 7 atau 8 bulan kemudian. Iya. 6 bulan survei. 6 bulan survei, 7 sampai cuma dalam lama. Jadi klinik pun itu masih ala kadarnya. Itu rumah dulu-dulu Belanda yang orang renov, tapi agak lebih bagus sedikit dari Tomohon. Oh, justru lebih bagus. Lebih bagus sedikit tapi klinik rumahan banget sih kalau mau lihat. Iya. Ada DP foto sebenarnya. Tenggat rame luar biasa. Rame luar biasa. Itu mungkin jadi klinik paling hits di Gorontalo. Wow, Gorontalo rame banget. Tomohon juga rame. Rame banget.
Dan akhirnya gue rekrutmen dong, jadi 2 dokter, jadi 3 dokter, jadi 4 suster. Tapi ingat dulu, perjuangan gue bolak-balik, tiap minggu bolak-balik temuan Gorontalo, 10 jam ya. 10 jam. Gue bawa suster, jadi gue yang driver sendiri. Nyetir sendiri? Nyetir sendiri, belum ada. Accounting kan bentuk tim aku, tapi apa yang aku bisa handle, aku handle sendiri. Accounting sendiri, stok-stokan sendiri, gudang, termasuk driver. Gue antar suster ke Gorontalo sama papa sih, almarhum papa. Kadang-kadang gantian. Antar suster dan sebagainya. Tapi mungkin kalau kita nggak buka Gorontalo, itu mungkin aku nggak akan kepikiran akan buka cabang. Karena Gorontalo itu awal mulanya buka cabang dan jadi percaya diri. Bisa ternyata ya. Dan sukses nih. Dan sukses. Rame nih. Rame. Berapa lama akhirnya di sana? Terus buka lagi? Cabang ketiga di Manado 6 bulan kemudian. Jadi 1 tahun dari Tomohon. Sebenarnya nggak 6 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan ya. Berarti cepet banget. Dan Dan di Gorontalo itu rame banget, 2 bulan aku udah bisa beli 1 alat laser, tapi memang alat laser yang bukan kayak Ekles sekarang yang wah luar biasa ya. Alat yang sudah bisa beli mampu alat laser. Wah itu pertolongan Tuhan luar biasa waktu itu. Akhirnya bukalah cabang ketiga di tahun berikutnya di Manado. Tahu nggak bro? Itu udah lumayan bagus. Kita sewa rumah 2 lantai. Tapi bukan pun sebagus Ekles sekarang. Kita kan udah brand identity standar sekarang. Yes. Bayangkan bro, masih ibadah pembukaan di atas, jam 9 pagi aku ingat, di bawah dengan ngantri. Ingat itu ya, Dr. Ekles tetap membukanya dengan ibadah. Oh harus. Harus. Secara dulu perjalanan semuanya akan ditambahkan bagimu. Iya. Jadi harus. Baru ibadah pembukaan. Baru jam 9 pagi di atas. Belum mulai. Orang Subantri bawah. Oh Copsei. Luar biasa. Jadi dari situlah titik awal Ekles hits banget di Manado. Nah, ini yang menarik ya. Maksudnya gini, orang-orang ini tahu dari mana? Mulut ke mulut. Karena orang kan tahu dari Tomohon, Gorontalo, dan itu mungkin taman sosial media Facebook mulai aktif. Seorang dokter Ekles kan itu kan artinya gini, sangat concern tentang kepuasan customer. Pernah nanya nggak apa sih yang buat kalian? Mereka rasa puas. Apa yang bikin mereka rasa puas? Hasilnya dan pelayanannya. Karena kalau mau bilang klinik bagus, banyak yang lebih bagus. Iya. Tapi hasil dan servisnya number 1. Dan kita kalau lihat dulu, kita bikin review atau kita bikin survei, itu 2 ini pasti. Hasil dan pelayanan. Kalau boleh, terserah ini mau dijawab atau tidak ya. Apa yang akhirnya membuat klinik Ekles itu punya hasil lebih baik daripada yang umum, kalau sehingga orang bisa datang? Ya, kita pernah, jadi gini, saya dulu akhirnya kan waktu itu ke Singapura, ke Malaysia. Kenapa kadang-kadang nggak bisa? Dokter-dokter Indonesia bagus luar biasa. Tapi kenapa dulunya ya? Kalau sekarang, kenapa dulu banyak orang lebih ke Singapura atau ke Malaysia untuk pengobatan? Bukan karena dokter kita nggak bagus loh. Dokter kita pintar-pintar, mungkin bisa bangga dong, mungkin jauh lebih pintar. Tapi mungkin konsep di sana services mungkin lebih matang. Oke. Jadi itu yang kita adopsi dengan bentuk satu SOP yang bagus. Gitu. Okay. Mungkin dulu 1 dan 1 bisa beringan, tapi kalau 2 digabungkan treatment jauh lebih bagus, why not gitu. Yeah. Itu yang kita bentuk SOP di Ekles dan kita tidak mainstream ya. Misalnya kopi Arabica, namanya kopi Arabica enggak. Kita juga udah nama profesional, Ekles treatment ini. Gitu. Udah ala-ala memang kita memang harus services, penamaan dan konsep SOP-nya itu harus bagus. Dan kita mentraining, dari dulu juga karena juga saya belajar langsung, jadi saya mentraining dokter itu memang bukan kita sebagai operator. Kita memang sebagai dokter, tahu endpoint-nya apa, tahu kalau terjadi kesalahan atau mungkin efek samping harus ngapain, karena kita dokter. Nah itu mungkin yang kadang-kadang orang bilang, iya saya treatment di Ekles kok lebih bagus dari waktu saya treatment dari luar misalnya, padahal sebenarnya sama, tapi kita bentuk SOP yang lebih bagus. Oke. Jadi walaupun mungkin berawal dari daerah seperti Tomohon, kemudian bukanya Gorontalo dan akhirnya jadi Manado, tapi standarnya sudah standarnya bagus, standar internasional, dan peramuan treatment itu harus bagus. Kadang-kadang kita membuat nasi goreng, kenapa nasi goreng ini lebih enak daripada nasi goreng ini? Karena peramuan resepnya di sini mungkin lebih top tier dari di sini. Gitu kita buat ramula ini sebagaimana caranya, endpoint-nya bagus, orang di sini mungkin 5 kali treatment, kita di sini udah 1 kali treatment udah hasilnya bagus. Oke, nah itu tadi ya. Makanya kita kan sebenarnya sama kayak chef juga ya. Benar. Artinya ketika kita meramu itu, ya itu tadi balik lagi, ya ada tekniknya kita ya. Sama seperti khotbah juga. Khotbah itu kan seperti bahan masakan. Benar. Dari dasar firman Tuhan, kita ramunya seperti apa sehingga ada orang yang ke sini, ada orang yang ke tempat yang lain. Oke. Nah, emang pernah sekolah manajemen? Nah, ini yang orang sering tanya. Nggak pernah sama sekali. Tapi dari dulu saya
suka belajar. Oke. Jadi saya selalu pingin belajar apa yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kan waktu itu saya memutuskan saya ingin menjadi pengusaha. Versi terbaik aku jadi dokter kecantikan adalah punya sekolah dan usaha kecantikan. Pada waktu saya usaha kecantikan, saya nggak ada modal. Saya nggak ada tahu ilmu manajemen, komunikasi. Saya dulu orang introvert, bro. Nggak aktif sosial media kayak ya bro ya lebih ini ya. Tapi kayak sekarang gue memang aktif di sosial media. Tapi dulu, bro, saya introvert, super duper introvert. Jangan tertipu dengan keadaan kami sekarang. Kami introvert itu mendapatkan tenaga energi dari kesendirian. Benar. Saya dulu introvert. Sampai sekarang pun saya jarang banget bergaul. Kalau dia udah di rumah. Gitu. Nah, tapi karena rasa haus ini, saya ingin melengkapi diri aku. Jadi kadang-kadang saya ikut seminar manajemen, seminar PR, seminar komunikasi. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang, banyak kali, cuma gue yang dokter di situ. Ikut seminar ekonomi, gitu-gitu. Yang sekarang jadi mitra-mitra gue tuh ada Pak James Guide, Pak Tundes, sama aku yang sering ikut tuh mereka. Jadi memang semangat belajarnya tinggi. Harus. Memperlengkapi apa yang saya tidak tahu dong. Oke, dan itulah yang akhirnya menjadi pendorong di dalam bisnis sekarang. Benar. Manado sudah buka. Sukses. Dari situlah saya pede. Akhirnya aku begini. Dengan barometer klinik-klinik yang sukses, saya pingin menguasai Indonesia Timur. Wow. Dari situ timbul visi lah ya, visi luar biasa gitu. Jadi saya bentuk tim. Saya bilang ke tim, kita harus kuasai Indonesia Timur. Nggak usah lah di Indonesia Barat, biarlah klinik-klinik di sana bersaing. Waktu itu saya nggak ada kepikiran Indonesia Barat. Kita kuasai Indonesia Timur. Itu waktu dulu dokter-dokter di Manado bilang, kok tim lu banyak banget. Waktu itu saya bilang gini, kita harus menyediakan tempayan yang besar untuk menampung makanan yang banyak. Nice. Gitu. Karena aku yakin Eklas akan besar. Jadi aku bilang, aku harus tim yang super nih. Gitu. It happens. Dalam waktu 2 tahun, Eklas sudah ada di semua Indonesia Timur, termasuk sampai Papua, Sorong. Wow. Ambon, Ternate, Makassar. Itu tadi ya, bahwa betapa pentingnya seorang pemimpin tuh punya visi. Harus. Dan harus mampu melihat gambaran luasnya. Harus mampu melihat prospek jangka panjang apa yang ada di depan. Yes. Dan butuh tim yang mampu mendukung visi. Benar, kita bentuk tim ya. Kita as a leader. Jadi kita create tim kita, which is adalah follower kita. Gimana caranya seirama dengan kita, memang nggak gampang ya. Oke. Nah, saya satunya kan manajemen. Jadi saya suka dunia manajemen. Dan memang paling banyak sekali yang jadi tantangan dalam sebuah perjalanan organisasi adalah manusianya. Setuju. Bagaimana menghandle-nya? Ya. Tentunya kan harus orang yang tepat. Setuju. Di posisi yang tepat. Setuju. Banyak pergantian nggak sih? Setuju. Jadi dulu akhirnya aku handle sendiri kan. Aku jadi HRD, aku jadi accounting, jadi ini. Tapi seiring waktu itulah kita harus ada tim dan terstruktur. Jadi akhirnya setelah bagus di Indonesia Timur, saya udah ada tim sendiri akhirnya. Dulunya saya kerjain finance, ada tim finance sendiri. Dulunya saya kerjain stokan, ada tim purchasing sendiri. Termasuk tim HRD, ada tim sendiri. Gitu. Dan cuma mungkin di Eklas kita namanya Eklas Academy. Oke. Jadi saya membentuk akademi. Karena saya mau klinik ini besar. Orang pergi ke Papua pun pelayanan Eklas tetap sama dengan klinik yang ada di Manado. Yes, standarisasinya ya. Standarisasinya sama. Jadi orang Indonesia nggak kalah kok dengan luar negeri. Yang penting kita training. Jadi kita bentuk Eklas Academy waktu itu di Manado. Semua karyawan wajib training dulu di Eklas Academy. Kalau lulus baru kita distribute. Oke. Berarti setiap atau gini, ada dua konsep ya. Artinya setiap orang yang mau di Eklas siap ditempatkan di mana saja. Benar. Atau mungkin orang dari daerah misalnya training dulu baru ke sana ya. Training dulu baru ke sana. Gitu. Jadi kita training dulu. Memang ada budgeting di situ, tapi aku yakin itu akan berguna. Yes. Betul. Jadi akhirnya Eklas Academy kita distribute. Itulah pola supaya satu bahasa semua. Memang tidak gampang ya. Iya. Tapi akan lebih nice kalau ada bentuk sistem seperti itu. Keren banget. Kepikiran bagaimana kok bisa Eklas Academy? Iya, dapat hikmah aja mungkin dari itu. Dapat hikmah aja. Karena benar, waktu 3 cabang aku nggak ada, cuma aku doang yang training, aku yang repot sendiri. Jadi kita harus membentuk, ini yang harus juga menjadi mungkin penonton Pendeta Marcel, kita kan harus membentuk super team, bukan membentuk Superman ya. Yes. Kalau Superman nggak, tapi terserah kita ya, kalau kita mau jadi Superman, kita yang sibuk sendiri, di usaha kita sendiri, no problem. Wah, capek banget. It's up to you gitu, tapi capek menurut gue. Capek banget, betul. Jadi lebih bagus kita bentuk super team. Yes. Wow, keren banget. Dan akhirnya setelah dari Manado, cabang selanjutnya di Manado, akhirnya Ternate, Ambon, Sorong, Makassar. Akhirnya kita kuasai lah Indonesia Timur dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Jadi kita udah belasan cabang waktu itu. Berarti berapa banyak timnya itu? Udah banyak akhirnya. Banyak banget. Udah ratusan. Ratusan? Iya, ini ada ratusan. Wow. Dari cuma 2 orang dalam 2 tahun udah ratusan.
Dan memang ternyata dokter, artinya gini, dari dokter umum dan mau ke dokter kecantikan itu banyak sekali. Banyak sekali. Banyak banget, apalagi dunia sekarang. Betul, Semakin kota besar, dan ini juga survei aku sih, kenapa aku tertarik di kulit. Aku juga mau hidup di kota besar. Dan kota besar demandingnya salah satu kulit. Yes. Benar. Kalau kita yang lain kan mesti harus ke daerah kali ya, tapi ini demandingnya kulit. Apalagi kalau misalnya sekarang kita nggak bisa pungkiri pengaruh dari drakor-drakor dan Akhirnya sebagainya. sekarang pengaruh dari luar negeri, Standarisasi standarisasi kulit kecantikan, jadi dan ketampanan tinggi. bukan cuma perempuan, laki-laki Cuma perempuan, juga ya. laki-laki juga. Gitu, jadi tahun 2019 waktu itu kita koreksi Timur, dan setelah itu cita-cita berubah. Tunggu, sebelum ke sana ya. Jadi 2 tahun. 2 tahun Dari sebuah klinik kecil. Kecil, satu lantai. Satu lantai cuma secuil doang bisa 4.900.000. bisa omset luar tenggat waktu itu. Wah, luar biasa sih kalau aku lihat. Wow. Gitu ceritanya. Nah, dari situ lanjut ya. Atau ada mau dikonsepin? Ini tuh itu tadi ya, bener-bener amaze-nya luar biasa. Iya. Bahkan dalam setahun kita buka 8-9 klinik kayak waktu itu. Oke. Dengan kesuksesan yang begitu cepat, 2 tahun. Berubah cita-cita. Berubah target. Berubah target, oke? Berubah target. Dari Indonesia Timur. Jadi dulu ingin menguasai Indonesia Timur, sekarang cita-cita berubah. Aku ingin menguasai Indonesia. Kan sesuai dengan iman. Selalu naik bukan turun. Oh iya dong. Gitu. Dan kita yakin kalau Tuhan udah tolong, pasti Tuhan tolong sempurna. Terus tahun 2019 berubah visi. Oke, kita buka Jakarta. Waktu itu saya mau buka Jakarta di daerah mega. Aku bilang, aku nggak tahu Jakarta kan? Jadi tanya teman-teman, daerah mana sih sana yang bagus? Kalau nggak pusat di Kuningan, aku bilang Mega Kuningan atau Kemang waktu itu. Tapi saya ada link di Mega Kuningan. Akhirnya pertama kali buka E-Kelas di Mega Kuningan. Mega Kuningan, langsung center itu. Center. Tapi itu pun di salah satu kawasan perkantoran mall. Di Mega Kuningan, itu pun kok bisa ya, terkonek ya, itu memang Tuhan luar biasa sih, terkonek dengan ada orang Manado, dia bilang, di sebelah kita ada kosong, mau nggak kita ketemuin dengan ownernya langsung? Oh, jalan-jalan Tuhan. Ya. Itu jalan Tuhan. Ketemuin dengan ownernya, pembayarannya luar biasa, ternyata mahal kalau Jakarta ya. Iya. Tapi kan dia kasih kemudahan. Oke. Karena dia tahu ini, karena waktu itu dia bilang dokter PVC gimana gini dia tahu mungkin anak muda yang lagi bersemangat luar biasa, kita papar kita PVC dan misi. Oke, dia kasih cicilan dan sebagainya. Dan itu pelayanan juga ya. Wow. Akhirnya singkat cerita aku buka 2019 pertengahan pertama kali di Mega Kuningan Jakarta. Wow. Gitu. Akhirnya jadi. Oke. Akhirnya bentuk tim lagi di situ. Oke. Kan udah bentuk tim daerah barat, saya bentuk tim rekrutmen. Punya misi lah waktu itu kita bilang, kalau torang mau kuasai Jakarta, waktu itu kan belum pandemi, berarti waktu itu kita PVC, torang mesti buka di mall paling bagus di Jakarta. Karena kita pikir kalau Jakarta waktu kita survei ke Jakarta, orang semua doing sesuatu di mall ya. Ya. Mau belanja, mau apa sesuatu, karena macet-macet ya semua di mall. Kalau mau torang shortcut terkenal di Jakarta, saya bilang harus buka di mall paling prestis di Jakarta. Yes. Mall yang ada di Bundaran HI aku bilang. Wow. Branding ya. Iya. PI waktu itu. Jadi buka di PI. Kan pertama Kuningan. Kuningan kita bilang buka kedua harus di Plaza Indonesia. Nah, sebelum ke sana ya. Oke. Kebuka Plaza Indonesia nih ya. Nah, berapa lama setelah buka dari 6 bulan. 3 bulan atau 6 bulan ya? Nah, ini penasaran. Oke lah Indonesia Timur ya. Mungkin persaingannya kalau kita mau mencoba meremehkan ya. Iya. Oke. Nggak terlalu sehektik Jakarta. Tapi kan Jakarta beda. Luar biasa persaingan. Ini raksasa-raksasa yang mau bersaing dengan aku pun raksasa. Betul. Tapi kan kita harus lebih pintar juga deh. Nah, itu dia. Nah, jadi artinya waktu buka 6 bulan di Kuningan, mantap dong. Mantap. Sukses dong. Sukses. Dan bahkan banyak artis-artis yang datang sebagai pasien. Apa yang menjadi kunci orang tertarik? Oh ya, akhirnya kita mensupport, kita jadi brand ambassador. Ada salah satu artis yang lagi viral waktu itu, kita support dan ternyata direspon. Oh. Nah, tapi itu masih sosok lah kita di Jakarta, belum terlalu orang dengar. Yang pasti at least operasional udah ketutup lah ya. Udah ketutup. Okay. Itu aku bisa buka di lain gitu. Gitu. Itu aku udah punya misi, kita harus buka di mall paling prestis di Jakarta. Waktu itu tim remehin loh, tim Jakarta. Mereka cerita setelah aku buka. Mereka bilang gini, ini dokter ini orang daerah, mimpinya terlalu muluk-muluk gitu.
Karena masa orang daerah datang, siapa sih ini Eklendro? Bukan Sultan datang sini cuma sewa-sewa di hotel ini kadang, apartemen nggak ada apa-apa kok. Mimpi mau buka di hotel. Cuma ada mujur store di Kuningan ini. Bener. Meremehkan banget. Tapi bisa begitu ya, tim loh padahal ini. Padahal tim. Karena dari daerah kan mereka tahu juga aku bukan sultan di daerah. Dan ini orang Jakarta berarti? Orang Jakarta. Okay. Mereka cerita setelah kita buka dan mereka wah amazed banget. Tapi itu jadi kesaksian juga buat mereka. Jadi awalnya mereka iya, biasa. Ini dokter ini. Hampir semudah itu. Iya. Oke, seru banget ini. Benar. Bukalah PI setelah 6 bulan di Kuningan. Tahu nggak? 2019 akhir kita buka yang di Jakarta. Bukan 6 bulan, 4 bulan ya. It happens. Oke. Ini begitu indah ya. Cuma kan abis itu pandemi. Itulah tantangan terberat. Pandemi, mall kosong. Nah, tapi Ekles kan dikenal di Jakarta sebagai klinik sosialita. Karena kita pertama buka juga di PIC. Karena brand satu-satunya lokal klinik kecantikan yang bisa buka di Plaza Indonesia. Oh iya? Iya, Plaza Indonesia nggak bisa sembarangan, mall ini nggak bisa sembarangan brand. Harus brand yang terjamin. Nah, bagaimana? Kenapa mereka percaya gue? Mujizat. Enggak. Ya, di samping mujizat, Tuhan lembutkan mungkin hati manajemen. Aku present ke mereka. Aku present juga akan ke depannya. Dan mereka lihat Ekles ini salah satu klinik startup yang akan besar. Mereka pun percaya. Oh, jadi mereka sudah bisa melihat. Iya. Wow. Kenapa bisa terima? Karena kita yakin bisa besar. Keren banget. Dan itu acara pembukaan paling sukses karena kita sewa di atriumnya. Semua sosialita hits Jakarta pada turun semua. Bukan sosialita pun kelas A, kelas A+. Siapalah orang Ekles dari Tondano, Eklendro dari Tondano yang bisa mengumpulkan itu. Masih luar biasa Tuhan ya, gitu. Apa kena? Karena mereka mantan klien, mereka klien juga. Iya, dan PI memfasilitasi semua VIP-nya member harus datang. Kenapa juga aku buka itu? Kan itu kan mall prestige, tempat kumpul kalangan-kalangan itu. Kalau ada acara di situ pasti mereka datang. Nah, artinya ini kan spend banyak nih ya. Iya, dan kasih kemudahan. Iya, aku agak lumayan spend di situ. Spendnya banyak, tetapi karena itu tadi visinya besar dan aku yakin akan besar. Dan orang-orang ya balik lagi ya, si orang-orang tenan ini kan artinya orang manajemen PI ini artinya kan mereka udah biasa ngeliat brand, mereka udah biasa ngeliat bisnis dan mereka bisa melihat ada peluang mungkin di saya. Ada prospek besar dari seorang. Iya. Jadi dari situ sosialita muncullah sampai kita ada sampai sekarang ada namanya Ekles Sosialita Club. Arisan Sosialita Ekles. Sampai sekarang bisa terbangun komunitas gitu khusus Jakarta. Itu di Surabaya lagi pingin bangun dan lain-lain. Sampai gitunya. Mungkin Ekles klinik kecantikan satu-satunya di Jakarta yang ada itu. Iya. Saya baru gitu. Baru ya kaget aja. Iya, karena kita pemerintahan dulu klinik sosialita. Nah, pandemi. Akhirnya saya belum tinggal di Jakarta waktu itu. Iya, bolak-balik ya? Bolak-balik. Jadi saya nggak praktek pun. Jadi ada dokter-dokter. Jadi saya nggak praktek. Pas, secara itu juga awal mulanya buka PI itu, awal mulanya saya berubah nama. Menjadi Dokter Ekles. Karena sebelumnya Eklesnya udah jalan, tapi nama saya masih Dokter Eklendro atau Endro itu kita ngomong-ngomong tadi. Saya kalau orang panggil saya nama Endro atau Eklendro, orang kenal aku di sebelum tahun 2020. Tapi kalau setelah 2020 orang panggil Ekles, berarti orang yang kenal aku setelah 2020. Yes. Gitu. Karena itulah nama berubah. Nama berubah. Jadi kita konsepin nama berubah. Kenapa? Karena aku launching single lagu. Kan pernah collab lagu. Hobi menyanyi orang Manado. Hobi menyanyi. Haleluya. Kenapa aku bilang ada cita-cita 3? Cita-cita pertama jadi dokter. Oke. Tenggat tercapai. Yes. Cita-cita kedua jadi pebisnis. Tercapai. Tenggat tercapai. Cita-cita ketiga jadi penyanyi kan, Doan. Jadi mau pakai Ekles ini jadi brand penyanyi. Iya. Kalau gitu kita kan ada lagu lagi, tunggu aja. Tunggu aja. Oh, wow. Jadi waktu itu, tapi ini pun mujizat. Ini pun luar biasa ini. Dan ini enggak sengaja bikin lagu. Ada namanya Chris Patri. Yes. Badai. Itu kalau nggak salah ke klinik istrinya atau apa, dilingkan dengan marketing gue. Terus mereka tahu aku ngefans banget Chris Patri, Badai apalagi lagu-lagunya. Okay. Jadi aku kalau karaoke selangin lagu rohani, aku cuma tahu lagunya Chris Patri. Karena emang bagus-bagus kan. Bagus toh. Betul. Kan bilang, Dokter Endro ngefans banget loh. Dorang video call. Kamu masih Badai. Waktu itu kalau nggak salah ya video call, aku lupa. Dia bilang, terus pas saya bilang, kalau datang ke Jakarta, orang nge-jam bareng. Oh, suka sekali dong. Datang ke Jakarta, langsung kontak nge-jam bareng. Mungkin dia agak suka tipe suara gue. Dok, yuk buatin single. Gitu, iya. Jadi, pas pembukaan Ekles Plaza Indonesia, pas aku launching single lagu sama Badai Chris Patri. Widih. Itulah berubah nama gue. Setelah mikir panjang,
aku juga mikir panjang. Ini memang pergolakan dalam hati. Pas Jakarta aku merubah nama deh. Karena aku yakin personal branding bisa membantu brand. Yes. Karena sama SEO kan orang cari dokter Ekles, mungkin Ekles Klinik yang naik. Begitu juga sebaliknya. Apakah ini gambling mau berhasil atau tidak? Iya. Akhirnya pas launching lagu dirubah lah nama jadi dokter Ekles. Oke. Tapi ternyata berefek setelah nama berubah. Betul. Mungkin memang single itu nggak top amat, tapi waktu itu saya diundang-undang di acara TV-TV, termasuk acara saya di TV One. Hidup Sehat. Oke. Jadi bintang tamu, karena tahu, dokter ini yang tampil. Oh, jadi waktu itu si acara ini udah ada duluan? Udah ada duluan, dan sudah ada host-host sebelumnya. Oke. Sebelum nama berubah sekarang sudah nama berubah Hidup Sehat Dokter Ekles, jadi cuma acara gue sendiri. Itu namanya dulu acara memang Hidup Sehat, saya jadi bintang tamu, minggu depan ditawarin jadi host. Mohon maaf ya bos host sebelumnya ya. Tapi memang dulunya waktu acara ini aku pernah dihubungi di Instagram mau di casting. Tapi karena aku di Gorontalo waktu itu, Saman Gorontalo masih membangun, aku nggak bisa. Karena masih Saman membangun waktu itu. Jadi sebelum pindah ke Jakarta mereka udah tertarik ya? Iya, di Instagram waktu itu. Oke. Jadi pas waktu Jakarta mungkin pas dilihat sudah ada di sini, ditawarin. Sudah, singkat cerita berubah nama jadi Dokter Ekles. Ada penawaran event, tapi waktu itu belum ambil. Tiba-tiba pandemi. Yes. Mall sepi. Harus tutup semua. Nah, itulah tantangan terberat. Nah, tapi ini penasaran karena gini. Setahu saya, karena saya juga berhubungan dengan mall, pas pandemi ada mall yang tetap minta bayaran tetap jalan. Betul aja. Gimana tuh? Iya, luar biasa kan? Luar biasa, itu tantangan paling berat Ekles karena harus waktu itu, bro, saya harus ada 4 lagi bangun. Setelah Plaza Indonesia ada 2 klinik besar, sama ada 2 klinik sedang. Jadi luar biasa, orang bilang tacabu-cabu, Dang. Tacabu-cabu pengeluaran. Waktu itu kan Kuningan baru buka Plaza Indonesia. PI. Terus lagi bangun Kelapa Gading langsung. Oh, jadi langsung barengan? Langsung Kelapa Gading waktu itu yang besar, terus mall atau yang di sini, yang di Ruko itu yang ya? di Ruko. Itu tempat kedua, ada juga yang sebelumnya besar. Oh, oke. Ke Batam, aku lupa ada 4 cabang deh. Waktu itu. Dan itu pandemi. Dan mewajibkan harus tutup. Tapi kalau di mall, tetap service charge dan lain-lain harus bayar. Itu dan titik. Kan nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan at all. Tapi waktu itu saya bilang ini juga kesaksian sih. Saya bilang ke tim, gimana caranya kita harus nggak boleh PHK karyawan, tapi juga karyawan harus saling bahu-membahu membangun ini. Jadi aku kumpulin semua karyawan, aku sungkan itu udah ratusan. Iya. Aku nggak mau ada PHK, tapi tolong kita saling membantu dan lain-lain. Dan aku memang, ya secara logika memang udah luar biasa nih. Nggak bisa ngapain, tutup dan saya harus membiayai ratusan. Dan tabungan saya waktu itu di bank, 1 kali kasih gaji, habis. Oh, wow. Karena lagi bangun toh. Iya, lagi habis buat bangun kan? Bangun, jadi 1 kali kasih gaji seluruh Indonesia, habis. Nah, itu kan pandemi lama. So? Nah, itulah. Tenggat, jadi Tuhan kasih ide, kasih ilham, gimana caranya orang jemput bola. Oke, apa itu? Jadi ada oto-oto, di tiap klinik kan ada mobil operasional. Kita jadikan mobil klinik keliling. Jadi laser kita taruh situ, kita jemput bola. Laser di oto? Iya, laser di oto. Diturunin, sampai segitunya. Ini jujur ya? Nggak terpikirkan kan? Nggak terpikirkan. Dan jadi inovasi. Iya. Itu sampai sekarang ada beberapa yang kita online kan semua, tenggat tuh pandemi. Karena belum tentu kalau nggak ada pandemi, kita nggak akan terpikirkan apa yang kita akan lakukan itu. Jadi artinya sampai sekarang masih ada itu? Masih ada. Dan tenggat tuh pandemi dan ada yang skincare kita hype-kan ulang. Dulu kan nggak ada kepikiran, cuma treatment skincare di klinik. Hanya skincare kita online kan dan lain-lain, dan ternyata itu yang making money. Gitu. Itu aku bilang, untuk sekarang malah tenggat tuh pandemi. Kalau nggak pandemi mungkin Tuhan kasih kita hikmat, akal budi, pengetahuan. Di saat kita manusia pasti Tuhan kasih kepintaran. Atau yang penting berharap juga ke Tuhan. Pasti di saat kita terkekang pasti ada solusi deh. Nah, akhirnya kita kita struggle. Bahkan tahu nggak, Bro Pastor? Di tahun itu kita buka 6 cabang di pandemi. Di satu orang lain. Di satu orang jadi Tuhan angkat. Wow. Dan tahun pandemi itu adalah tahun Ekles Hits Jakarta. Wow. Orang mungkin orang kenal Ekles itu di 2020. Jadi justru naiknya pada saat pandemi. Sosialita kenal banget, sampai bentuklah Sosialita Club. Tahun 2020 itu kita buka 6 cabang di Jakarta, di daerah Jabodetabek. Jadi pas pandemi, pas itu kita hits,
Dan memang Tuhan, aku sama sekali nggak kepikiran akan tinggal Jakarta. At all. Iya. Karena tiap kali datang Jakarta, oh my God, macet luar binasa. Oh. Nggak mungkin gue tinggal Jakarta. Iya. Tapi secara tidak langsung, aku ke lockdown kan, Iya. harus stay di Jakarta, di kontrak TV One, usaha berkembang di Jakarta. Mau tidak mau harus tinggal Jakarta. Wah. Jadi nggak sengaja tinggal Jakarta, nggak ada di cita-cita sih. Wow. Cita-cita pengen menguasai Indonesia, tapi tetap tinggal di Manado. Wow. Jadi justru di masa sukar Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah itulah ya kesaksian kita ya, bahwa berkat kita datangnya dari Tuhan, dari Benar, sorga. benar. Artinya dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Luar biasa. Mantap Memang sekali. Jogja Pendeta Master luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Nah, berarti pandemi itu 2020-2021? 2020-2021, itu masa struggle kita di 3 bulan, 6 bulan awal, tapi akhirnya kita bangkit, thank God ya. Terus abis itu sudah bangkitlah sampai sekarang. Itu menarik loh, artinya dari tabungan yang cuma bisa bayar 1 bulan gaji untuk seluruh karyawan. Dan jantung tuh udah 24 jam udah di luar kayaknya duk-duknya. Saking kencengnya Saking kencengnya nih, gimana nih? Karena sayang karyawan kan? Sayang karyawan juga. Gimana ya gini, tapi keadaan juga. Iya. Nah, Gitu. artinya tindakan tadi dengan klinik keliling tadi itu sangat efektif, bahkan profitnya bagus. Ya, profitnya bagus dan kita bentuk skincare online, Oke. Ekles Skincare dan sebagainya di online kan, itu yang membantu luar biasa. Ekles Skincare sih yang di online kan. Gitu. Dan itu akhirnya terbentuklah Ekles Skincare. Kalau nggak mungkin nggak akan terbentuk Ekles Skincare yang online sekarang. Oke. Dan akhirnya terus berkembang. Thank God, puji Tuhan, berkembang. Dan sekarang jadi besar sekali. Jadi tiap kali cita-cita di sini ada lagi cita-cita di sini. Banyak sekarang cita-cita. Jadi naik terus. Jadi naik terus dong. Alkitabiah banget ya. Selalu naik dan bukan turun. Sekarang Indonesia sudah dikuasai. Iya, mau keluar dong. Kemana? Ke Manado. Salah, Manado bukan keluar ya. Tagulandang. Jadi kita ada prospek, adalah nanti kita undang Bro Pastor doakan ya, nanti kita ada bentuk suatu center, banyak proyek-proyek. Oke. Center dan lain-lain. Kayaknya belum bisa di ngomong sini deh. Oke. Nah, kita akan bahas nanti ketika itu sudah terrealisasi ya tentunya, karena memang masih dirahasiakan ya, karena memang tentunya spesial banget. Tapi balik lagi, tadi kita sudah bicara tentang perjalanan kehidupan yang luar biasa. Perjalanan proses yang, kayaknya idaman banyak orang. Bagaimana bisnis itu kayaknya langsung, boom. Ya, terus naik dan bukan turun. Terus naik dan bukan turun. Tapi, semua ada prosesnya. Oke, Gitu. ada prosesnya. Pernah ngalamin titik terendah nggak sih? Apa tadi yang... Dan lain-lain. Jadi gini, orang mungkin lihat kita di satu yang berhasil, tapi orang nggak tahu ada 100 percobaan di belakang yang mungkin kita struggle banget. Nah, gitu. itu yang belum tadi muncul ya. Iya, Tadi kan kita dengar keberhasilannya. Ya, salah satu pandemi sih, tantangan terberat kita pandemi. Tapi yang lain kecil-kecil sih saya anggap. Oke. Tapi tetap apa lagi ya? Pandemi, masa sekarang juga kan lagi reses, ya kan? Orang lagi Perekonomian lagi menghemat ya. ini ya, gimana juga kita tantangan bagaimana tetap survive. Banyak teman-teman saya ada tutup usaha, tapi gimana kita Ekles tetap growing gitu. Itu tantangan terus. Tapi gini, namanya menjadi pengusaha itu harus mempunyai mental warrior, pejuang. Gitu. Oke, waktu kita bisa atur. Tapi pikiran akan jalan terus loh. Dan mentality akan diasah terus loh, terus. Yes. Gitu, diasah terus gitu. Betul. Memang itulah ya. Artinya begini, betapa mentalitas kita tuh akan sangat menentukan keberhasilan kita. Mindset penting banget. Makanya Tuhan mau kita tuh punya mentalitas pejuang. Makanya kan ketika bicara tentang kisah Yosua misalnya kan, 3 kali sampai Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena dari dalam sini, kalau kita mau menang yang di luar, harus menang dulu yang di dalam. Harus kalahkan diri sendiri dulu. Nah, dan seperti yang tadi kita sempat bahas di balik layar ya, bahwa kita mau kasih tahu loh buat anak muda, apalagi yang khusus di Manado ya, karena kita orang Manado dan sekitarnya ya, bahwa kita bisa kok sukses. Kita bisa kalau kita mau berjuang. Setuju. Jadi ada banyak orang yang merantau ke Jakarta, merantau ke ibu kota, apalagi itu tadi gampang menyerah. Dan ini satu menarik karena berhubungan dengan Manado tadi, Bro Pastor. Saya ternyata pada waktu datang di Jakarta mendengar kisah orang Manado dianggap gini di sini. Waduh, kadang-kadang
gimana ya? Dianggap selalu yang, maaf ya, maaf saya sangat cinta Manado, kita sangat cinta Manado. Yes. Tapi konotasi negatif melulu nggak sih? Dibilang inilah, dibilang ini. Nah, itulah timbul rasa kita ingin berprestasi di sini. Dan tapi ternyata gini, dulu waktu saya membentuk Eklas Klinik, karena kita perusahaan services, orang Manado kan terkenal dengan apa ya, belak-belakan kali ya, karena budayanya apa adanya. Itu bagus which is, tapi kadang-kadang harus tertata di mana harus dikeluarkan, mana yang tidak gitu. Bijaksana, wise. Fisiknya jangan tanya. Oke. Ya ta? Tapi pada waktu saya mempekerjakan Eklas dulu, apalagi bagian timur, bahkan banyak customer nggak waktu 2 cabang pertama lebih memilih orang luar dari orang Manado. Oke. Menarik, ya kan? Kenapa? Karena mungkin budaya kita yang terlalu ceplas-ceplos, nadanya yang terlalu keras dibanding dengan mungkin tipe dari budaya lainnya. Servicesnya bagus. Tata bahasanya, bahasa tubuhnya bagus. Orang akan lebih milih itu. To be honest. Betul. Sedikit masuk ya, bahwa memang ada beberapa jemaat, pengusaha juga mereka cerita hal yang sama. Itu ketika mereka buka di Manado, attitude pekerjaannya berbeda dengan susah diatur. Bahasa kasarnya langsung bilang susah diatur ya. Susah diatur dan attitude-nya susah. Tapi ternyata saya sebagai orang Manado ada rasa tertantang. Masa kita nggak bisa bentuk kayak gini? Tapi itulah namanya ada Eklas Academy. Ternyata kita bentuk, kita permoy dengan SOP, ada reward, ada punishment. Jadi ternyata. Bahkan sekarang seluruh Indonesia, orang lebih minta orang Manado daripada orang luar. Kalau sudah didik dengan baik. Artinya memang betul. Orang Manado kita, artinya kalau mau tentunya, kalau yang bebal susah ya. Kalau mau dibentuk, bisa banget, bisa sukses, bisa berhasil. Asal mau, jangan kepala batu. Betul. Bisa banget dan akhirnya terbukti di semua klinik, bahkan orang cari orang Manado. Karena mungkin dari segi look-nya juga kan. Gitu. Dan sebenarnya orang Manado itu punya mentalitas yang berani kan. Berani sebenarnya. Cuman kadang-kadang itu tadi ada yang sekali lagi malasnya pengen gohu. Iya. Sedap. Enak. Mari mau kerja keras. Nggak bisa. Semua harus butuh proses dan butuh kerja. Harga yang harus dibayar. Benar. Itulah, tapi ternyata bisa. Nah ini motivasi terang tamang-tamang kawan Nua di luar sana. Jangan cuma mau cari gampang, shortcut dan lain-lain. Tergoda akhirnya pi Kamboja, darah Yesus. Baik. Banyak kan yang begitu kan. Banyak. Udah kasih tahu berapa kali, nggak usah. 2 digit. Akhirnya berangkat ke sana. Akhirnya sekarang menderita. Ayolah, berjuanglah, kerja keraslah. Beranilah untuk bayar harga. Karena berkat Tuhan sudah siap. Tuhan siapkan, tapi kita mau bekerja. Harus bekerja dong. Gitu. Jadi sekali lagi, pesan buat teman-teman anak muda, apalagi anak muda Manado, Pex Manado. Nah mungkin ini. Selalu orang tanya begini, dokter, apa sih value dokter, tips dokter untuk goals? Jadi aku tuh Bro Pastor ada value untuk mencapai my goals. Pertama, itu have a big motivation. Mungkin dasar ya, tapi maksud gue ini have a big motivation ini motivasi yang berapi-api. Jadi kita harus mempunyai motivasi dan visi. Kita mau melakukan goals itu harus memang intuit banget. Itu pertama. Jadi dari mindset dulu dibentuk. Motivasi kita harus berapi-api dari mindset. Itu yang pertama. Kedua, pray dong, didoakan. Sebagai umat yang percaya harus didoakan. Ketiga, nggak cukup cuma berdoa. Masa orang di kamar, Tuhan berdoa minta ini konturan kirim dari langit. Nggak mungkin. Ketiga harus action. Dalam arti harus kerja. Ini mungkin klasik ya, ini 3 ya. Tapi ternyata nggak cukup cuma sampai di situ. Apa tuh? Keempat, fokus. Dalam arti maintain. Jadi apalagi anak-anak sekarang jinsi. Aduh ini tantangan banget bagi HRD. Mungkin aku kalau ngomong sama teman-teman pengusaha, aduh susah banget anak-anak jinsi dan sebagainya. Padahal anak-anak jinsi sekarang super duper kreatif. Tapi dalam arti fokus ini maintain yang kurang kadang-kadang. Contoh, hari ini speed 100. Besok speed 20. Besok speed 10. Besok malah speed, nggak ada speed. Aduh me time, healing dulu baru 1 hari kerja. Besok speed 5 lagi. Besok kasmaran speed 70. Nah, kapan sampainya gitu. Jadi kalau speed 100 itu kalau di klinik gue ada namanya moto speed 100. Tiap hari gimana caranya? Berubah mindset, berdoa, speed 100. Konsisten, maintain, fokus. Itu yang susah. Bukan yang susah, itu yang belum ada mungkin di sebagian orang. Mungkin 3 hal ini klasik. Tapi fokus dan maintain ini harus penting. Betul. Ada banyak, apalagi yang mohon maaf bukan yang
spesifik Gensi ya, tapi memang hari-hari ini banyak yang Gensi begitu. Kerja 3 hari, healing 2 minggu. 2 minggu. Gaya hidup, gaji 5 juta, gaya hidup 20 juta. 20 juta. 15 jutanya biar Tuhan yang siapkan. Biar saya siapkan. Nah, itu Tuhan pikir, banyak dan kita. Tuhan berdosa nih. Nah, ini menarik. Nomor 1, motivation. Motivasi. Apa sih yang menjadi motivasi terbesar seorang dokter Eko? Aku ingin menjadi orang yang berhasil dan bisa membanggakan sih. Gitu. Pengen jadi orang sejahtera lah. Oke. Karena mungkin kan dulu orang kekurangan ya. Oh, jadi karena pernah punya masa kecil yang dalam tanda kutip kekurangan. Jadi itu yang memotivasi untuk gue harus jadi orang sukses. Harus jadi orang gue harus berkelimpahan. Harus berkelimpahan. Gitu. Oke. Jadi tadi ya bahwa kita nggak bisa pilih kita dilahirkan dari keluarga yang seperti apa. Bisa. Tetapi sekali lagi Tuhan memberikan kita free will untuk jadi seperti apa. Hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk melakukan. Kadang-kadang Tuhan udah kasih jalan, tapi kalau kita nggak manfaatkan, Tuhan bilang ya nggak malas. Gitu. Betul. Tuhan memberikan kita free will. Jadi mari berjuanglah, belajarlah, perbesar kapasitasmu. Tadi bicara tentang wadahnya, tempayang. Yes, supaya Tuhan berkati kita banyak. Dan ini mungkin jadi perhatian untuk semua di rumah. Apalagi anak muda sekarang. Kita anak muda juga ya. Setiap ada perkara muda. Setiap ada perkara-perkara kecil. Yes. Karena gimana kita ini juga waktu aku pernah jadi karyawan. Waktu itu misi gue gimana caranya bos gue nggak marah ke gue, malah muji. Jadi kita harus setia dulu dong pada perkara-perkara kecil. Kalau udah bagus pasti Tuhan akan sediakan perkara-perkara yang besar. Ini balas WhatsApp aja, jadi admin susah banget, jadi ini dicari susah banget, perkara kecil nggak beres. Ngapain Tuhan mau kasih yang perkara besar? Nggak mungkin. Jadi jangan mimpi kita bisa dianugerahkan Tuhan berkat yang besar. Handle perkara kecil aja nggak mampu. Nggak mampu sesuai kapasitas kita. Kadang-kadang di anak-anak klinik, kita mau komputer kita harus iMac dong yang tipe begini. Sekarang kita kapasitas kamu udah mampu nggak mengoperasionalkan iMac ini? Gitu kadang-kadang harus gitu. Itu jadi setia dulu pada perkara kecil, nggak ada komplain dari pimpinan, nggak ada komplain dari ini. Pasti ada perkara-perkara besar yang disediakan. Gitu. Kerjain semuanya dengan baik. Semuanya dengan baik deh. Jangan langsung mau yang besar-besar. Perkara kecil aja nggak beres. Yang ada malah keteteran. Makanya kita pernah baca buku belum lama ini ya. Jadi ada seorang pebisnis hebat ya. Dia bilang begini. Dia bisa lihat seseorang itu sukses atau tidak. Sederhana. Lihat dari ruangan tamu rumahnya. Rapi nggak? Karena dari hal kecil aja. Kalau dia nggak bisa handle, jangan harap hidupnya yang lebih besar, bisnis yang lebih besar bisa dihandle. Wow, luar biasa sekali. Inspiratif sekali. Benar. Makanya rumah ini sangat rapi sekali. Sampai hal yang detail lagi. Sangat terjaga. Nah, Dr. Eko salah satu kenapa sukses karena attention to detailnya tinggi. Iya, mungkin aku juga tipe orang perfeksionis ya. Orang bilang sih gue perfeksionis banget ya. Makanya bisnisnya juga perfect. Iya, tenggat. Perfect. Doain ya terus ya. Doain terus bisa menjadi berkat banyak orang. Oh, itu juga. Orang tua selalu titip pesan, even though kita berkurangan, harus jadi berkat. Nice. Iya, papa gue pelayanan juga, jadi dia selalu titip ke anak-anaknya gimana caranya harus jadi blessing. Jadi harus jadi berkat ke orang lain. Nah, kemarin saya baru posting di Instagram. Kan saya ada bangun yayasan untuk jadi berkat. Apakah saya sudah berkelimpahan kaya raya? Enggak. Enggak mesti. Cuman artinya begini, jangan tunggu berlimpah dulu baru memberi. Justru memberilah, maka kita akan berkelimpahan. Kenapa? Karena ketika kita memberi dengan ketulusan, kita sementara dalam tanda kutip membuat Tuhan itu berhutang sama kita. Dan Tuhan ketika lihat kita jadi selalu berkat, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Iya. Jadi itulah yang dilakukan seorang dokter. Ya gitu. Dan kadang-kadang juga gini ya, maksudnya menjadi berkat itu bukan cuma soal uang. Contoh saya ada bangun beasiswa Ekles sekarang. Wow. Tapi memang ada uang sebagian. Tapi di situ ada beasiswa pengusaha. Saya ada yayasan ini namanya, karena terung kita di Ampreneur. Jadi kita bikin beasiswa, tapi kita juga kasih kelas-kelas. Gimana caranya mereka dapat ilmu nih? Karena ini semua yang mahal. Karena jadi berkat juga bukan cuma lewat kita kasih uang juga modal usaha, tapi kita kasih kelas-kelas sampai mereka juga sukses. Oh, jadi berarti di dalam situ dapat ilmunya, dapat modalnya, dapat modal. Tapi memang uang nggak sebanyak, ya lumayan lah ya. Tapi bukan itu intinya yang saya mau pikir. Yang penting mereka dapat ilmu-ilmu ini. Iya betul. Karena memang intinya adalah ilmunya. Karena itu mahal loh. Karena ilmu yang akan bisa membuat 4.900.000 jadi klinik terbesar di Indonesia. Benar. Dan sekarang enak banget anak-anak muda sekarang. Kalau dulu saya harus ikut seminar di luar, sekarang kan sudah ada online semua. Sosial media, YouTube yang kita bisa googling pun tanpa bayar. Betul. Termasuk YouTube
Pak Barsel. Iya. Tinggal Anda like, subscribe, and share. Nah. Karena ini daging semua lu banyak banget loh yang bisa kalian pelajari. Dan ini dibagikan oleh hambanya yang luar biasa, Brother Ekles. Gitu, bro. Keren banget kisah hidupnya. Gitu. Banyak sih. Tapi ya itulah orang Manado yang punya cita-cita besar lah. Iya. Jadi balik lagi ya bahwa bukan soal dari mana kita berasal. Enggak. Selama kita mau berusaha, andalkan Tuhan. Nah, pasti. Tuhan pasti berkati ya. Tuhan pasti berkati. Yang penting bekerja dong. Iya, makanya buat Ngoni yang di Manado, nyong-nyong. Minjo, yang nyong-nyong. Tapi kita lihat dengan orang mungkin di Jakarta yang begini, banyak juga anak-anak Manado yang agak tenggat mungkin bisa termotivasi ya. Karena akhirnya banyak yang hubungi aku bisa ada buka usaha sini, berkolaborasi. Dan most welcome, silakan. Tolong baku bantu di sini. Kita tolong. Tolong baku bantu di sini. Ya daripada cuma di Manado, bagate. Dodo, nggak gaul loh itu. Iya, sok ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Dulu kalau masih zaman torang dulu tuh masih nyong-nyong mungkin ya. Maksudnya ya bagate itu kayaknya keren banget. Sekarang, aduh Tuhan nih, susunya ada keren-kerennya sama sekali. Iya. Jadi Setuju. jangan buang-buang waktu. Ada berkat besar yang Tuhan siapkan, ada rancangan besar yang Tuhan siapkan. Asalkan apa kita mau untuk melangkah. Amin. Oke, pesan buat penonton PBB. Pesan juga sekaligus motivasi. Ada satu yang selalu saya pesan ke anak-anak muda ataupun ke semua. Gini, push yourself to the limit. You will never limit until you push them. Artinya gini, Tuhan kasih kita 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Ya monggo maksimalkan. Karena kita nggak tahu limit kita. Kalau kita tidak men-trialnya, kita tidak mengusahakannya. Kita nggak tahu limit kita loh. Hidup cuma sekali. Jadi monggo maksimalkan. Yes, luar biasa. Oke, itu tadi kisah hidup yang luar biasa, sebuah obrolan yang sangat inspiratif dan saya percaya sangat memberkati bagi setiap kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bro Pastor ya. Sangat. Ini tuh benar-benar luar biasa sekali, inspiratif banget karena memang sekali lagi benar-benar dari bawah dan dari bukan bawah banget, betul, dan bukan pewaris tapi perintis. Perintis ya. Dan dari seorang yang buka dari klinik kecil. Iya, saya nggak bisa bilang bukan apa-apa ya karena memang Ekles kecil, kalau Ekles muda sudah punya visi yang luar biasa, mental yang luar biasa, dan akhirnya nggak heran kenapa akhirnya bisa sebesar sekarang. Dan sekali lagi segala kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itu. Semoga segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, semoga konten ini boleh jadi berkat buat semua yang menyaksikan. Jangan lupa tekan like, subscribe, and share kalau konten ini memberkati. Semoga konten ini boleh terus memberkati semuanya. Thank you banget, brother. Thank you banget, Pastor. Thank you semua. God bless. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.